Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih udah hadir di sore hari ini. Selamat sore Mbak Andes yang sekarang sedang di Sore Bali. semuanya. Selamat sore menjelang berbuka di sana di Bali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sore hari ini berbagi inspirasi, berbagi cerita di belajar dari mereka. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sore hari ini. Semoga sesi hari ini bermanfaat buat teman-teman. Kita langsung mulai aja. Nggak sabaran nih, pengen denger. Kita akan bagi dari 2 sesi ya, kembali. Seperti biasa teman-teman, sesi pertama nanti saya akan berdiskusi langsung dengan Mbak Andes, dan sesi kedua kita langsung bisa diskusi bareng dengan Mbak Andes. Teman-teman bisa unmute pada sesi kedua. Untuk sesi pertama, teman-teman bisa langsung ketik aja apa yang mau ditanyakan ke Mbak Andes. Misalnya rahasia awet mudanya apa gitu. Nah, bisa Anjir. langsung dibuat di kolom komen. Oke. Nah, ini yang paling hebat tahun itu. Bagaimana sih perasaan Mbak Andes bisa menjadi wisudawati termuda UGM saat kelulusan tahun 2011 ya? Jelas ya. 2011. Apa sih? Apa sih yang Mbak Andes rasakan gitu? Apa ya, sebenarnya waktu itu kayak, perasaannya ya kayak bangga aja sih, karena kan maksudnya, aku sendiri waktu itu nggak cum laude, which is kayak sebenarnya mepet dikit lagi kayak cum laude. Jadi kayak, bisa jadi, wisudawan termuda tuh kayak bangga aja soalnya disebut disebut sama rektor. Jadi namanya disebut rektor, terus masuk koran, dan lain sebagainya. Cuman itu aja sih. Oke. Jadinya terus pas otomatis kan pas orang tua hadir, orang tua denger denger dipanggil, mereka sih yang lebih lebih apa ya, lebih berasa efeknya tuh lebih di orang tuanya ketimbang di akunya. Wow, itu memang kemarin lulusnya umur berapa sih kok bisa sampai termuda begitu? 2011 tuh berarti aku 20 tahun, 20 tahun lebih dikit. Wow. Jadi dari sekian banyak, mungkin ada 1.000 kali ya setiap wisuda itu lebih ya? Itu Aku lupa ya, lebih sih kayaknya sih. ya, Bandes Wisudawati Termuda. Wow, luar biasa. Nah, Jogja itu, Mbak Ades kan asalnya dari Jogja ya? Jogja yang sudah Mhm. begitu nyaman gitu loh, adem gitu. Besarnya juga di Jogja gitu. Apa yang menjadi alasannya Mbak Andes kok mau merantau ke Pulau Bali? Jadi kalau dibilang besar di Jogja juga enggak, karena dari kecil kan emang pindah-pindah tuh dari sempat di Padang, di Medan, terus di Jakarta juga, terakhir memang SMA sama kuliah di Jogja. Ya, Terus, alasannya kenapa pindah ke Bali, karena waktu itu kayak, lulus kuliah, sempat sih ditawarin kayak kerja di Jakarta, ada om di apa sih, kayak di kontraktor gitu, terus atau di, company-company lain. Cuman kalau dipikir-pikir kalau dari interest-nya sendiri waktu kuliah memang lebih ke, hospitality architecture. Kalau oke. misal terus dari nyasar sendiri waktu itu memang kalau di Jakarta kan, lebih ke kayak high rise, commercial, atau, eee, pangsa projeknya tuh otomatis udah kayak beda lah, udah nggak interest-nya nggak ke sana. Makanya kenapa waktu itu milihnya ke Bali, karena pasti, mostly project-nya gitu, dan emang nyarinya juga waktu itu apply-nya ke beberapa biro arsitek yang, project-nya ke arah hospitality, gitu sih. Oke. Sama ini sih kayak, ya intinya kayak pengen mencoba dari awal sendiri, pakai usaha sendiri, nggak pakai maksudnya nggak pakai bantuan saudara atau orang tua. Oke, jadi berusaha benar-benar melepaskan privilege kekeluargaan yang ada dan berusaha mandiri ya, berdiri di kaki sendiri. Wow. Itu anak umur 20 tahun ya saat itu? Ya tapi Yang temenan akhirnya mah umur memutuskan. 22, 23.
Oke, oke. Nah, boleh cerita sedikit nggak nih tentang eh ini foto-foto ini? Oh, ini. Ini sebenarnya dulu tuh start tahun berapa ya? 2013 atau 14 gitu, aku lupa detailnya. Jadi sama di Bali emang kita tuh suka banget, aku pribadi dan ada temen aku yang waktu itu partneran bikin Where to Eat Bali. Kita tuh suka nyobain kafe-kafe di Ya, tahu sendiri kan di Bali kan banyak kafe-kafe lucu-lucu yang orang kalau datang tuh kayak pasti nyobain dan ya, kebetulan juga kita suka makan nih. Terus waktu itu sebenarnya triggernya tuh satu, itu eranya Instagram baru-baru mulai deh. Terus ada satu account yang kayak food blogger gitu di Bali. ya. Kita follow terus tapi kok kita ngeliat kayak beberapa reviewnya dia tuh kayak fake review, entah itu berbayar atau emang dia pukul rata semua dibilang enak gitu. Soalnya ada kayak beberapa restoran yang kita cobain langsung ternyata biasa, bahkan nggak enak. Itu kok dibilang enak, dan dari situ tuh aku sama temanku kayak pengen kayak, wah kita kayaknya harus bikin nih yang bener-bener pure, nggak, kalau nggak enak ya udah mending nggak usah di post. Pokoknya kalau Oke, jangan ngebohongin inilah orang lain demi oke. dibayar atau apa gitu. Wah, Jadi itu kayak tetap berawal dari hobi. tetap ada semangat independennya ya. Ini wanita merdeka sekali. Nah, apa yang mendorong Mbak Andes ini di dalam karir konsisten untuk bekerja pada satu studio dalam periode yang cukup panjang, 9 tahun gitu. 9 tahun itu lama banget. Pasti kan tawaran-tawaran itu udah pernah datang dong selama ini. Iya sih. Jadi pas waktu awal itu, waktu baru lulus kuliah kan kayak apply kerja, terus keterima, terus kayak sempat bertanya sih, ini sampai kapan ya? Ya, Kalau kita kuliah kan kita tahu tuh endingnya wisuda. ya, Kalau kerja kan kita nggak tahu ini titik poin ujungnya tuh di mana. Waktu itu cuman kayak, oke deh, toh juga masih fresh grade, jadi mikirnya kayak nggak usah jauh-jauh dulu, one step at a time. Terus gitu, aku pikir kayak udahlah sampai satu project kelar. Waktu itu ya, kayak gitu. Terus ternyata uh, karena mindsetnya mahasiswa arsitek zaman baru fresh grade sama profesional arsitek kan beda banget. Ternyata satu project itu nggak bisa diukur oke setahun 2 tahun kelar. Ya tergantung kita hokinya dapat project yang cepat kelar atau yang ya, molor-molor gitu kan. Nah terus dari situ, waktu itu kalau nggak salah project pertama kelar setelah tahun kedua kerja deh. Terus tapi selama sampai tahun kedua kerja itu kan pegang projectnya nggak cuma satu tuh, ada beberapa project lain. Nah kebetulan tuh kayak dari situ kayak terchallenge aja sih, apalagi setelah project satu project selesai, ada project datang lagi tuh yang kayak dikasih kerjaan tuh yang lebih challenging gitu. Jadi kayak semakin apa ya? Semakin tertantang sih. Terus kayak apa namanya? Dari situ juga kebetulan enaknya di kantor adalah biasanya kan kayak banyak kantor yang kayak staffnya cuman buat disuruh gambar aja. ya, Nggak nggak di apa ya? Nggak nggak di dilibatkan. sesuatu. Nah, nggak dilibatkan. Nah, kebetulan kalau di kantor Popodanis itu dari awal aku masuk, tiap kita misalnya pegang project A, ya kita ikut meetingnya, mulai dari konsep ya, ikut meeting konsepnya, ketemu kliennya, terus nanti waktu construction kayak benar-benar yang nge-handle sama si kontraktornya. Terus Hmm. jadinya ya dari situ kayak jadi apa ya? Jadi kayak berasa excitement-nya aja sih, apalagi pas project udah selesai tuh kayak wah ini ngebuat dari nol bisa jadi Iya, terus iya, tiba-tiba di-appreciate sama kliennya tuh udah kayak ini sih, kayak bayaran yang iya. lebih Hal yang menyenangkan. membahagiakan ya. Iya Ada paling. self satisfaction-nya di situ ya. Mm. Nah,
Terus sama tambahin juga sih sama kayak kenapa bisa sampai selama itu ya karena apa ya di situ juga kayak kantornya pun juga memberikan kesempatan kita untuk berkembang di hal lain atau pokoknya memberikan kesempatan untuk berkembang lah, nggak yang terus kayak Oke. gini. Jadi kayak memberikan kesempatan untuk kita nambahin value diri juga. Oke. Ada ruang untuk tumbuh ya, berarti yang disediakan oleh Pak Popo Danes. Wah, ini mungkin saya karena ngetiknya kemalaman kali ini ada typo sedikit ini. Jadi sudah sudah berapa karya arsitektur nih yang Mbak Andes kerjakan selama ini? Pernah ngitung nggak? Kalau yang dihitung sama yang belum jadi itu nggak terhitung, kayak foldernya banyak. Kalau yang Wow. udah jadi kayaknya around 5 atau 6. Oh, yang sudah jadi. Yang nanggung nggak jadi-jadi juga ada banyak. Nah, ini salah satunya nih, yang jadi nih. Iya, ini salah satu. Oke. Ini Pak Popo Danes. Iya. Bersama Pak Popo Danes. Oke. Oke. Wow. Nah, kita mungkin kembali lagi tadi tuh ke hobi awalnya Mbak Andes tentang where to eat Bali. Maksudnya saya kalau cerita juga kalau saya ke Bali juga ya, pasti itu di kepala itu hobinya atau targetnya adalah pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa, kan gitu. Nah, itu gimana sih, kok bisa dapat keyword yang where to eat Bali itu kan kayaknya striking dan hebat banget ya. Itu kok bisa dapat dapat itu gitu? Maksudnya Mungkin dapat mungkin singkat aja judul gitu. nama Vertuitnya dari mana? Iya. Waktu itu apa ya? Kita sempet sih kayak, ya itu gara-gara yang kayak, oh kita harus kudu bikin sendiri nih, kayak apa akun Instagram ya. Terus kayak apa ya nama terus ya makan di mana? Kok kayak terus kita pikir juga orang di Bali kan lebih global ya. Jadi kayak mungkin jangan pakai bahasa Indonesia deh, pakai bahasa Inggris Iya. aja. Ya udah makan di mana kayak where to eat, where do you want to eat, terus jadi kayak kita singkat jadi kayak where to eat aja. Dan untungnya waktu itu pas Wah. ngecek belum ada yang pakai. Ya itu striking banget sih sebenarnya keywordnya. Itu bisa jadi campaign besar. Nah, kira-kira rekomendasi apa nih makanan yang paling enak di Bali? Satu aja. Makanan paling enak. Soalnya kalau ditanya makanan paling enak tuh tergantung mood lagi pengen makan. Makan siang paling enak di Bali. Aduh, nggak bisa makannya mau tipenya mau Japanese food, mau Oke. misalnya Italian, mau Balinese atau Indonesian. Itu kayak nggak bisa dibilang yang paling enak yang ini, tapi tergantung tipe makanannya. Oke. Nah, begini nih kalau food blogger yang independen itu selalu seperti itu tuh ya. Oke. Nah, boleh cerita sedikit ini apa ya, Mbak Andes ya? Oh, ini ada project di Maldives. Oke. Wow. Jadi ini juga ya, hebatnya kalau kita bisa berkarya bersama maestro itu proyeknya bisa di mana-mana gitu ya, Mbak Andes ya? Iya, lumayan. Wow. Ini juga proyek yang di Yang mana tuh? Oh, ini kalau ini di Ubud, oh di ini Bogor. 5-star hotel sih. Cuman ya itu tadi ini termasuk yang salah satu aku bilang belum lanjut lagi fase konstruksi, cuman kayak on hold for no reason, nggak tahu emang suka. Ini udah dari tahun berapa ya? 2012 apa 2013 gitu. Oke, oke. Jadi kayak ya gitu, lanjut, berhenti lama, ntar lanjut lagi gitu Iya. deh. Wow. Nah, Mbak Andes ini juga ternyata setelah menikah, di sini kayaknya ada Mas Riki juga join di kita ini. Halo Mas Riki. Nah, menjalankan studio ASRI gitu. Jadi ada 2 studio nih tempatnya Mbak Andes berkarya. Nah, sebagai seorang ibu gitu, bagaimana Mbak Andes bisa mengatur waktu untuk dapat berkarya di 2 studio? Oke. Jadi kalau sebenarnya 9 to 5 kan emang di kantor Popo Danes. Ya. Terus kalau kantor studio Asri ini kan emang udah suami Ricky Putra yang
build dari tahun 2013. Jadi aku pas begitu nikah ya udah ikutan aja. Maksudnya sebelum itu kan aku juga sempat freelance, jadi kayak udahlah kita partneran terus. Tapi karena memang aku masih kerja di Popodanes, jadinya keikutsertaan dalam studio asri juga nggak bisa se-fully Ricky. Jadi mungkin paling kayak untuk beberapa project kayak di fase-fase konsep aku ikutan, cuman nanti begitu develop udah kayak kita serahin udah lebih Ricky dan staffnya yang fokus ke situ. Oh, jadi ini studio asri ini tempat di mana cinta lokasinya berawal kali? Weh, bukan. Oh, bukan. Aduh. Nah, Gitu. ini salah satu karya studio asri ya, sepertinya. Ya. Ini baru tahun kemarin sih. Sebenarnya ini kayak project pro bono, ada satu fakultas di Jogja yang pengen ngeredesain bangunan lamanya, mau berubah fungsi jadi kayak gelanggang mahasiswa gitu. Terus kayak ya udah waktu itu dikontak kayak ya udah terus kita coba desain, cuman terakhir kemarin sih belum ada kelanjutannya karena nggak tahu kena ada isu COVID ini, jadi belum update lagi sih. Sepertinya kayak ya, semoga nanti jadi dibangun. Tapi ini anyway barusan Mas Ricky bilang Mas Ricky mengamini loh cinta lokasi di studio asri. Mana? Enggak di studio asrinya. Oh gitu. Nah, ini saya juga barusan riset sedikit lagi, tapi saya nggak ketemu. Mbak Ades ini bisa cerita sedikit nggak tentang Monstera Villa gitu, yang di Bali yang Mbak host? Jadi, ini juga kayak Monstera Villa sebenarnya dari Ricky juga. Jadi kayak kita mau kayak di Bali kan bisnis hospitality banyak banget. Yeah. Terus kayak kita pengen coba aja pakai sistem Airbnb, gimana sih nge-host Airbnb tuh kayak gimana. Emang awalnya sih kayak kita nge-renov si villanya itu. Jadi villa yang udah ada terus dibenerin di-touch up lah secara interior ya. Ini nggak villanya? Apa? Villanya yang ini nggak? Bukan. Oke. Terus saja di IG ada Monstera Villa. Iya, kalau ya. kali jangan lupa bule-bule. Itu ya. Gimana? Jangan lupa apa? Kalau lagi ke Bali, kalau cari villa, jangan lupa stay di situ. Nah, itu sekalian promosi. Ini host belajar dari mereka dapat promo trade juga dong berarti. Oke. Nah, itu milik pribadi ya? Enggak sih, jadi sistemnya sewa, jadi villanya juga bukan punya kita, jadi kita kayak nge-running si villanya itu sekalian belajar juga sih hospitality, dan maksudnya kayak ternyata ngedesain hospitality dan sebagai pelaku hospitality itu totally different juga sih, banyak ilmu-ilmu baru yang kalau dari ngedesain doang kita nggak tahu. Wow. Nah, ini salah satu inspirasi baru nih sore ini, teman-teman. Jadi, untuk bisa punya hotel, itu kita nggak perlu bangun hotel. Kita bisa kerjasama dengan landlord. Dan kemudian kita jadikan sebuah bisnis. Luar biasa. Jadi, kalau ini, foto apa ini, Mbak Ades? Oh, yang ini itu project di Popodanes juga. Ini kalau nggak salah project pertama aku yang selesai. Jadi ini private villa di daerah Bali Timur di Karangasem. Jadi ini kliennya bule, agak eksentrik gitu deh. Cuman mereka udah mungkin udah 60s sekarang. Terus villanya mereka pure nggak mau pakai listrik dari PLN. Jadi semuanya pakai solar panel. Oh, oke. Ini panel surya ya, yang di atas atapnya ini ya? Yang di atas atap. Jadi, kalau misalnya, makanya ditanya kan, kok di Bali project-nya flat roof gini sih, emang boleh ya? Nah, emang sih, jadi kayak, waktu itu kayak dilema juga, sedangkan kita butuh surface yang datar untuk naruh panel surya kan lumayan banyak, karena ini semuanya benar-benar nggak ada pakai PLN kan, jadinya kayak, akhirnya ya itu, jadi kita pas ngajuin ini juga excuse-nya,
karena si atap ini fully semua akan digunakan buat si panel surya. Dan Terus akhirnya kemarin dipakai fully. Iya, terakhir aku dapat info dari kliennya malah energi yang kan ini tempatnya di pinggir pantai, which is panas banget. Jadi energi yang didapat dari matahari yang mereka simpan ke baterai itu bahkan sisa dan bisa ngasih kayak ke desanya gitu. Jadi ngalirin listrik ke desa juga. Oh ya? Wow. Wow. Nah, ini pertanyaan yang kita kasih ke most of our guests gitu. 2020, Mbak Anda singkat aja. Kerja kantoran atau entrepreneur? Kayaknya, waduh, ini harus milih banget ya? Oh, enggak sih. Banyak kok. Ini jawabannya nggak pernah ada yang sama. Sebenarnya kalau dibilang kalau dari segi kebebasan, maksudnya kayak fleksibelnya sih jelas pasti milih entrepreneur ya. Cuman kalau kerja kantoran tuh kadang juga enaknya adalah kita bisa tiap hari ketemu orang, jadi udah pas. Kalau kadang tuh kalau entrepreneur kayak kerja sendiri, kadang kan kayak tiap hari sendiri doang, nggak ada teman ketemunya. Nih kayak work from home gini aja kayak ya udah ketemunya di rumah aja. Kadang kita kangen ngobrol sama orang lain yang bukan Iya, orang rumah gitu. iya. Jadi mungkin kerja entrepreneur, tapi kalau kerja kantorannya fleksibel juga, kayak misalnya kayak yang aku jalanin sekarang, ya why not sih? Wow. Nah, ini siapa, Mbak Andes? Yang mau Oh, ini ditunjukin ini orangnya atau pamerannya ini? kameranya. Jadi jangan salah fokus. Jadi selain kerja kantoran gitu sama studio asri terus dan lain-lainnya juga, jadi kayak kita kan di Bali juga sering kumpul-kumpul arsitek muda gitu. Nah, jadi kita beberapa kali juga ngadain event pameran. Nah, ini yang lagi di show ini pameran terakhir kita waktu itu diajak sama Seminyak Design Week untuk ngisi bagian arsitekturnya. Jadi kita bikin pameran arsitektur. Ya, ngomong-ngomong tentang seminar, bisa cerita sedikit nggak tentang Ibu Arsitek? Gitu. Oh, kalau Ibu Arsitek sendiri sebenarnya yang ngegagas bukan aku dan yang ngerunning juga bukan aku. Jadi kayak waktu itu kalau nggak salah di Jakarta, aduh aku lupa siapa foundernya. Jadi kayak beberapa kali kan karena memang arsitek perempuan belum banyak lah, dan jadi mereka juga mewadahi arsitek perempuan. Jadi waktu itu memang sempat diajak untuk ngisi ngisi acara mereka di Seminyak Design Week sama ngisi pameran mereka waktu di Bintaro Design District. Sebagai kontributor. Oke. Nah, karena saya dengar sendiri tuh dari teman-teman saya di Bali, infonya inisiatornya Bandes gitu. Bukan sih. Kalau di Bali yang pegang itu namanya Gati. Dia dari Oh Arkana. iya, bareng sama Gati. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Untuk sesi pertama, apa pesan Mbak Andes untuk para ibu millennials di Indonesia? Pesannya apa ya? Oke. Jadi kalau dilihat dari kesempatan yang kita sebagai wanita ya, kayak kesempatan yang kita punya sekarang ketimbang dulu zaman orang tua kita tuh sekarang jauh lebih banyak. Jadi sebenarnya yang bisa ya kalau memang kita mau dan ingin, asal kita manfaatin apapun kesempatan tuh pasti ada banyak kesempatan yang terbuka lebar. Jadi harus dimanfaatkan. Oke, sebenarnya kesempatannya lebih banyak ya sekarang ya. Ketimbang zaman dulu yang kayak oke, kalau perempuan tuh harus di rumah atau gimana. Ya mungkin memang ada yang memilih untuk di rumah aja, ya nggak? Itu juga nggak salah. Cuman kayak kalau kita memang ingin berkarya atau membuat sesuatu, ya udah jalanin aja sedikit demi sedikit. Kita juga bisa, siapa tahu nanti hasilnya kan kita juga nggak tahu ke depannya, siapa tahu emang jadi wow, kita juga nggak tahu. Wow. Mbak Andes ya tetap konsisten. Sekarang karyanya di mana-mana. Wih, belum di mana-mana. Oh iya kan ada di Maldives juga. Untuk ada travel, ada blog makanan gitu. Banyak banget
yang bisa kita mulai sekarang ini. Nah, kita sudah selesai untuk sesi pertama, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan untuk Mbak Andes, baik tentang karirnya, baik tentang manajemen waktunya, bagaimana tentang dia memulai bisnis hospitality-nya, food blogging-nya, teman-teman bisa langsung tanya. Silakan unmute, nggak harus di komen. Kita udah di sesi kedua. Silakan langsung diskusi dengan Mbak Andesnya. Mau nanya dong, Mas. Boleh, boleh. Ini, Silakan. Pak. Dari Misalnya Mas Kadafi. Mas misalnya Kadafi, lulusan, ya? nggak dari Lebanon kan, Mas Kadafi? Enggak. Daniel. Dan itu, Oke, gimana? Mbak, untuk fresh graduate ini, Mbak, itu cocoknya mulai di freelance dulu atau kerja di studio ya? Oke. Ini kayaknya pertanyaannya sulit. Sebenarnya teknis tuh. Kayak menurut aku nih, kayak aku juga dari baru baca beberapa, ada kemarin di Twitter lagi happening tuh kayak kasus dia fresh graduate langsung buka studio. Sebenarnya kayak mau kerja di sendiri atau kerja sama orang lain itu harus, apalagi kita kayak fresh graduate kan pengalamannya juga masih sedikit kan, apalagi terutama masalah teknis dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya sih menurut aku lebih baik cari pengalaman dulu, at least kayak tahu professional world tuh kayak gimana sih harusnya, apa yang harus dilakukan tuh kayak gimana. Jangan sampai justru kita tuh ngegampangin kerjaan arsitek, tapi nanti jatuhnya malah ngejelekin profesinya sendiri. Jadi kayak ya ininya kayak cari pengalaman, ataupun misalnya mau freelance, kalau misalnya nggak yakin ya, untuk make sure ini bener apa enggak, mungkin kita juga bisa ngajak tanya ke orang yang lebih ahli atau senior, kayak ini udah bener belum ya kayak gini, atau enggak misalnya kayak jangan kita arsitek terus kayak ini strukturnya bisa lah dikerjain sendiri, kayak ya udah karena padahal kita sebenarnya juga pengalamannya nggak banyak di situ, ya lebih baik kita ngajak misalnya ngegandeng teman yang lebih paham. Jadi kayak harus hati-hati aja sih, apalagi sekarang kan kalau nggak salah UU IAI udah mau jadi belum ya? Kan harus Sudah. ini kan. Udah dong, kita udah profesi. Undang-undang nomor 6. Profesi harus ini kan, harus punya pengalaman kerja 2 tahun dulu baru bisa punya license arsitek. Undang-undang nomor 6 tahun 2017. Aku nggak hafal itu. Ya. Nah itu sih. Jadi better sih menurut aku cari pengalaman atau bekerja bareng sama orang yang juga saling bisa membantu kita nambahin insight lah. Oke. Begitu. Gimana, Mas Kadafi? Oke, Mas. Makasih banyak, Mbak. Oh iya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari ya. Ya, pokoknya maksudnya kalau juga pas dari kuliah juga sebenarnya bisa sih, kayak kita kan kadang ada internship atau apa, itu lumayan membantu menambah pengetahuan juga sih, pengetahuan dunia profesional arsitektur sih. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Mas Eki nih. Mau kerja di studio Mbak Andes gimana ya? Gitu. Asik. Studio yang mana nih? Wah, studio yang mana nih Mas Eki? Ada studio Asri, ada studio Popodanes nih. Ada 2. Sih, sebenarnya sama aja mau di Popodanes atau di studio Asri. Pertama sih kalau jelas pasti harus apply kerja, dan kita juga sertain CV sama portfolio, pasti harus itu dulu. Nggak cuma di studio Asri atau Popodanes juga sih, di semua studio arsitek. Oke. Nah, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Eki mau lead-in. Ya. Nah, teman-teman lain yang mau bertanya, silahkan. Oh, ini ada masuk lagi. Menakar rasa percaya diri bagaimana kadang melihat kesuksesan dari teman itu malah jadi kemunduran dari karya kita. Wah, itu Mbak Andes. Coba dibantu. Ini kayak berat nih pertanyaannya. Menakar rasa percaya diri. Sebenarnya rasa percaya diri itu
bakal datang dengan sembari kita semakin kita sering melakukan, otomatis rasa percaya diri itu pasti akan semakin tinggi. Jadi kayak kalau kita lihat teman-teman sukses, ya emang sih kadang kayak lihat teman sukses kayak, wah dia umur segini udah bisa bikin biro sendiri, atau wah dia umur segini kliennya udah banyak banget, proyeknya udah gede-gede banget, aku belum apa-apa. Kayak aku rasa semua arsitek muda tuh pasti pernah lah mengalami fase galau kayak gitu. Cuman kalau kita lihat lagi ya tempo orang kan beda-beda. Ada yang dia bisa cepat. Tempo orang beda-beda. Nah, ini kata kuncinya ini. Dia bisa cepat, mungkin dia punya koneksi yang lebih, atau memang dia punya kelebihan dalam desain, atau dia punya networking yang bagus. Kita kan nggak tahu nih, karena orang masing-masing punya kelebihan beda-beda. Jadi kayak ya percaya aja sama jalan kita masing-masing. Yang penting selagi kita selalu jalan ke depan nih, jangan mundur. Lagian juga harusnya kalau kita ngelihat teman yang sukses itu, justru itu jadi kayak pemicu, kayak dia bisa sukses, berarti aku juga bisa nih. Yep. Jadi gitu sih. Jangan malah membuat kayak minder. Jadi kayak harusnya tuh dipakai buat tantangan, challenge aja. Setuju dia banget. Bisa, berarti aku juga bisa. Bahkan teman saya juga ada yang saya pernah punya pertanyaan yang sama juga sih sebelumnya. Nah, kemudian saya dapat insights. Makanya di forum belajar dari mereka ini kita berusaha dapat insights baru yang bisa ngasih way out untuk pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kalau tentang rasa percaya diri gitu. Nah, ada teman saya yang kasih analogi, hiu itu raja di lautan. Yes. Tapi diletakin dia di sungai, mati langsung seketika. Iya kan? Nah, jadi masing-masing orang ada tempatnya. Masing-masing kita itu ada tempat di mana kita bisa besar, ada tempat di mana kita nggak bisa hidup survive. Sama seperti benih. Ada yang bisa tumbuh di pasir, ada yang bisa tumbuh di tanah yang basah seperti padi gitu. Tapi kalau padi ditanam di atas pasir juga mati gitu. Nah, masing-masing ada seperti yang Mbak Andes tadi, bahasanya Mbak Andes, temponya orang tuh beda-beda. Wow. Terus sebenarnya juga gini sih, kayak keunggulan orang kan beda-beda. Ibaratnya kayak saya juga desainer yang desainnya lebih bagus jelas banyak. Tapi jangan membuat misalnya orang yang lebih sukses dari saya juga banyak, yang biro arsiteknya udah jadi gede banget juga banyak, yang lebih terkenal, yang lebih sering dipanggil kemana-mana, ngisi acara ini, karya yang masuk majalah mana-mana juga banyak. Cuman jangan membuat itu minder, justru harusnya kita belajar dari orang-orang seperti itu. Kayak kita berteman dengan orang-orang seperti itu, kayak kita bisa narik ilmunya, gimana sih caranya bisa kayak gitu, atau pokoknya kita gimana mengambil sisi hal positifnya lah dari situ. Justru kita berusaha mengambil inspirasi dari dia ya. Yep, betul. Wow. Nah, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oh ini oh iya, saya lupa ya tadi sejelaskan. Jadi belajar dari mereka ini juga sudah bekerja sama, didukung oleh Universitas Riau jurusan arsitektur. Jadi Universitas Riau jurusan arsitektur menjadi co-host dari belajar dari mereka, dan ini Pak Gun Faisal ini. Pak Gun Faisal, Andes. Ada pertanyaan? Kabar? Halo. Pak Gun ya. Ini lebaran di Pekanbaru nggak bisa ya, Des ya? Nggak bisa full, nggak bisa kemana-mana ini. Des, ada yang mau ingin ditanya ini, tapi terkait Wear It to Bali. Kan dari awal juga aku ngikutin gitu loh, seneng banget sih gitu. Ada blog khusus, terutama ketika ngelihat pernah ada kasus ya waktu itu nge-review, tapi yang di-review malah malah ngepost atau ngasih komen sesuatu yang nggak terima kalau hasil reviewnya seperti itu gitu ya. Ya sebenarnya menarik sih. Nah cuman yang satu lagi yang ingin aku tanyain, kan masyarakat Bali kan tergolong masyarakat majemuk ya, rame gitu. Apakah nanti di Wear It to Bali itu ada misalnya, kalau aku misalnya karena muslim
pengen ke Bali, nanti di Where It to Bali itu ada tag atau spek, oh yang ini halal, yang ini enggak gitu. Jadi lebih memudahkan orang untuk makan di situ atau gimana. Oke, makasih Andes. Kalau di Where to Bali sendiri emang waktu itu kita kayak segmennya lebih ke global sih, nggak yang pas halalan food. Cuman pasti kalau misalnya emang itu halal pasti kita mention. Cuman kita nggak yang khususon kayak bikin ini halalis kayak gitu. Oke. Soalnya kalau dari teman-teman sendiri jadi kan ada kayak forumnya juga tuh perkumpulan food blogger Bali. Itu memang udah ada yang khusus untuk only. Oh, tapi tetap ada dimension berarti ya. Misalnya kalau yang ini, oh ini halal gitu, seperti itu di itu. Wow. Itu kalau misalnya teman-teman juga kayak kadang kan suka nanya deh makan di mana halal nggak? Ya kita kasih tahu sih kayak ini halal apa enggak tuh, atau enggak misalnya ada yang kayak ininya dia ada menu selain ada menu ayam atau sapinya tapi dia juga jualan babi, jadi kita kayak tetap infoin juga sih. Oke. Thank you. Ini efek-efek mau buka puasa ini sepertinya ini Pak Faisal ini. Ya, jadi mungkin ini kita ada pertanyaan penutup karena udah jam 4:30. Mbak Andes, ini dari Kak Yorangga Citra Arundanti. Mbak Andes mau nanya, kan Mbak kerja di bagian desain hospitality. Apakah dalam mendesain satu bangunan dan bangunan lainnya memiliki proses desain yang sama? Atau apa yang harus diperhatikan dalam memunculkan kekhasan satu dan lainnya? Sebenarnya kalau dari tiap masing-masing project hospitality gitu, pertama kita pasti dapat brief dari either kliennya atau si hotel manajemennya kan, atau property management lah. Terus mereka kira-kira target marketnya seperti apa sih? Apakah misalnya target marketnya misalnya family atau itu misalnya honeymooners atau apa? Terus kayak misalnya lokasinya juga, misalnya kayak ada beberapa project yang di overseas gitu kan juga kayak mereka kayak pengen nonjolin misalnya arsitektur lokalnya dengan touch. Sebenarnya kayak style Bali buat hospital itu tuh kayak udah mendunia banget sih, kayak di mana-mana kayak standarnya kayak tropical style pasti dari ini kayak style mirip-mirip style Bali sih. Jadinya kayak mereka pengen gimana arsitektur lokalnya mereka di kombinasi sama yang udah ada gitu. Jadi apa ya, proses desainnya pasti beda karena kita dapat briefnya pasti otomatis beda-beda, target marketnya beda-beda. Terus juga nanti tapi paling yang menyamakan adalah kayak standar-standar dari hospitality itu sendiri, kayak misalnya flow gas gimana, flow gimana. Jadi kayak hal-hal itunya sebenarnya udah ada pakemnya, cuman kalau kayak lebih ke looks atau apanya sih itu pasti beda-beda sih. Berarti proses desainnya juga selalu berbeda-beda tergantung konteksnya ya? Yep. Wow. Kayak dari site-nya aja juga otomatis beda, dari climate-nya atau misalnya konturnya atau gimana, udah otomatis pasti proses desainnya beda-beda. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Mungkin saya kasih kesempatan satu lagi. Kalau misalnya nggak ada, nanti kita akan tutup. Kita nggak tutup dalam doa, kita tutup kita tutup dengan satu pertanyaan, kalau gitu. Mbak Andes, buat teman-teman yang ada di sini juga. Mbak Andes kan sekarang punya satu hotel kecil, ya. Ya anggap punya hospitality business gitu. Mungkin singkat aja. Sebenarnya sebelum kejadian COVID, bisnis tersebut menguntungkan atau sangat menguntungkan, Mbak Andes? Waduh, ini kayak disuruh buka dapur ya. Loh, biar kasih inspirasi loh sama teman-teman ini. Di masa susah ini. Ya. Ini kalau kasusnya di Bali ya? Iya. Kasusnya di Bali sih menurut
sepengamatan kita berdua, menguntungkan nggak? Di luar COVID, woy. Di luar COVID Sebelum COVID. Ya cukup menguntungkan lah. Oke. Jadi pertanyaannya, jawabannya menguntungkan atau sangat menguntungkan? Cukup menguntungkan. Cukup menguntungkan. Oke. Gitu aja teman-teman sore hari ini. Jadi teman-teman saya harapkan bisa dapat banyak manfaat dengan sesi kita hari ini, bisa punya ide untuk bikin penginapan seperti yang dimiliki oleh Mbak Andes, bisa bikin studio arsitek atau desain atau sesuai dengan talenta-talenta yang teman-teman miliki seperti Mbak Andes dan Mas Ricky gitu, atau juga sekaligus berprofesi dan berkarir secara profesional di studio maestro gitu, atau di kantor yang besar. Jadi Mbak Andes ini udah melakukan banyak hal. Berprofesi iya, menjadi ibu iya, menjadi entrepreneur juga iya. Jadi luar biasa, saya yakin. Mau nambahin dikit, jadi kayak ini gara-gara Daniel mention kayak melakukan banyak hal, kayak aku dulu pernah dapat dikasih link tontonan TEDx, itu judulnya Multi Potential Lights. Oke. Itu mungkin nanti pada ditanya aja, karena dulu aku juga waktu zamannya belum, kayak baru mulai kerja tuh kayak bertanya, kok kayaknya gue suka melakukan nggak bisa kayak fokus kayak satu doang, arsitek doang gitu, tapi kayak suka sambilan ini, sambilan itu, sambilan ini, kayak nggak bisa kayak orang lain yang satu hal aja ditekunin gitu. Tapi ternyata terus ada temen yang ngasih link video TEDx itu, coba nanti kalau ada yang pada penasaran. Saya tulis ya, Multi Potential Lights. Ya. Jadi pembicara TEDx itu bilang kayak emang dari kecil kita selama ini selalu ditanya, kau pengen jadi apa? Jadi udah di mainstreamin kayak pilih salah satu. Di satu koridor. Koridor, Pak. Nah, tapi ternyata banyak orang-orang juga yang kayak aku gitu, yang ternyata emang nggak bisa diarahin buat satu doang. Iya. Jadi, tapi itu juga nggak berarti jelek. Itu juga bukan berarti kalau yang satu doang juga jelek. Itu kayak emang ada orang-orang yang kayak aku, dan pas habis nonton video itu kayak, wah, ini nih gue banget nih. Iya. Dari situ kayak oke. Jadi kalau orang bilang, kamu kok nggak fokus sih, nggak ngerjain satu aja, udah nggak ini deh. Jadi kalau emang kita punya punya bakat atau punya keinginan nyobain hal-hal yang banyak, ya udah dilakonin aja. Jalanin. Okay. Itu salah, ini tulisannya bentar aku tulisin. Oke, silakan. Ya, mungkin sama seperti saya punya 5 account Instagram. Jadi semua account masing-masing koridor ada account-accountnya. Mungkin teman-teman juga bisa mulai nanti dari account Instagramnya dibikin banyak. Multi Potential Light. Oke. Saya kira Multi Potential Lights. Oke. Multi Potential, ya benar. TEDx gitu, cari aja di TEDx. Oke, teman-teman. Ini bisa jadi satu bahan buat kita untuk lihat. Nanti saya pasti lihat, nanti kita juga perlu tahu, dapat inspirasi lagi tambahan dari Mbak Ades. Thank you Mbak Ades, thank you teman-teman yang sudah hadir, semua yang sudah hadir, thank you, semoga bermanfaat. Belajar dari mereka ada di setiap hari Rabu dan Kamis. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di minggu depan. Minggu depan kita punya Pak Adi dan Mas Tommy. Wow, ini ada Keio. Ini si junior arsitek ini. Papa mamanya arsitek. Ini Keio. Hai Keio. Anak arsitek nih. Anak arsitek. Oke teman-teman, sampai jumpa. Selamat beribadah puasa dan menantikan ibadah buka puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Keio. Bye, Om Daniel.